kisos itu hayatun, ada kehidupan. Bagi siapa? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal. A membunuh si B. Ketika dia membunuh si B, A dapat hukum kisos, artinya A pun dibunuh. Ini kalau andai kata ada orang membunuh, maka dia dibunuh. Berarti dua yang mati. Kenapa Al-Quran menyebut bahwasanya pada kisos itu ada kehidupan? Padahal kalau A membunuh si B dengan pembunuhan yang sengaja, maka dihukumlah si A dengan dikisos, artinya dibunuh, berarti tambah mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang yang berakal untuk berpikir, ya ulil albab, ai orang-orang yang berakal. Artinya orang itu kalau tahu jika dia membunuh orang lain, dia akan dibunuh, maka tidak akan ada yang namanya pembunuhan. Orang kalau tahu membunuh orang lain, dia pun akan dibunuh. 1000 kali berpikir membunuh orang, sehingga tidak akan terjadi namanya pembunuhan. Tapi kalau andai kata membunuh, paling-paling 5 tahun, paling-paling 8 tahun, itu dan makan juga di dalam sana. Itu pun jadi bos aku di dalam. Yang penting duit banyak, yang penting harga diri. Caro dia orang Madura, berkata pentimpasan dia orang Banjar, bekerja mengejar orang Bugis. Terjadilah pembunuhan. Nah ini makanya paling baik hukum itu hukum siapa? Siapa yang membuat kita, itu yang paling baik menentukan hukum. Kalau kita ingin mengetahui mesin itu bagaimana paling baik cara menggunakannya, tanya pabriknya, jangan tanya yang lain. Walaupun secara akal kadang-kadang menurut kita itu tidak baik. Mana lebih bergizi air susu dibanding minyak oli? Tidak bergizinya minyak oli. Tapi sepeda motor jangan diganti olinya dengan susu, mati sepeda motor. Kenapa? Tanya pabriknya, ini kira-kira bisa ada diganti susu olinya ini, mengingat susu lebih bergizi dibanding oli. Tanya pabriknya, kata pabriknya ya oli itulah. Sekalipun logikanya susu lebih bergizi dibanding oli, pabrik lebih mengetahui. Ikuti petunjuk pabrik. Kalau di kendaraan itu max, artinya paling tinggi, paling berat, maksimal 150 kilo, kendaraan tadi jangan ditambahi beban dibanding daripada itu. Jangan ditambahi beban di atas daripada itu. Sepeda motornya dikatakan 150 kilo maksimal, maka usahakan 100 kilo. Sepikul nion, bawalah situ. Bawa gas, umpama pakai keranjang, berapa jumlah gas, berapa beratnya, bisa sepikul, bawalah. Kalau memang sepeda motornya maksimalnya 150, jangan 2 pikul, habis rusak. Nah, sekarang siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang paling baik hukum siapa?
pabriknya hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang jika sudah menggunakan hukum Allah di dunia selamat, di akhirat selamat. Cuman berat bagi siapa? Berat bagi yang bermasalah, bagi keluarganya, bahkan minta seadil-adilnya. Membunuh si B. Tanya keluarga B, yang adil bagaimana? Yang adil harus dibunuh, karena yang menjadi korban si B. Coba kalau dibalik B membunuh si A, tanya keluarga siapa? Keluarga B. Kira-kira B ini dibunuh apa tidak? Oh jangan, kasihan abang kami, kasihan abang kami. Jadi kadang-kadang masalahnya di situ. Kita hukum perdata selesai, kuat ada, pengadilan agama ada. Cuman yang paling berat, yang tidak akan tercapai, mungkin suatu ketika tercapai, adalah pengadilan negeri. Hukum pidana susah untuk meniru hukum pidana Islam. Padahal yang di DPR itu 90% orang Islam, tapi kebanyakan munafik. Kenapa disebut munafik? Karena benci dengan hukum Islam. Kebanyakan tikus di mana-mana sudah. Ada di ibu pengajian nanya, Ustaz ya, apa hukumnya meracuni tikus? Ujar ulun, jika ada racun yang ampuh, ulun minta. Di rumah banyak tikus, minta ya juga. Kadang tikus ditinta. Kenapa tikus ditinta? Satu dijebak, yang kedua dia mau lagi. Paham modelnya. Itulah rata-rata tikus tuan tahu. Pintar. Tahu dia ini kalau dibuat hukumnya hukum Islam, selesai kita ini. Tingkat maling lagi kita. Jangan sampai pidana itu ada hukum Islam. Jauhkan daripada hukum Islam. Kita ini bukan negara Islam. Kan pintar kalau. Padahal dia orang Islam. Kita bisa lagi maling. Pencuri, karena had itu hukuman yang pasti, namanya had, lain kisos. Had itu hukuman, pencuri hukum diputuskan tangannya. Bayangkan mencuri 10 juta, tangan putus, tidak mencuri. Mencuri 1 miliar, tangan putus, tidak mencuri, tangan putus. Jangankan itu, 1 T ya, tangannya putus kena jual. Atau hari tangan tolak 100 triliun, tapi kubalah tidak jual. Mahal harga tangan. Artinya apabila orang paham kalau aku mencuri hilang tangan, insya Allah ada yang berani mencuri. Berzina, zina muhsan, artinya zina yang sudah kawin. Sudah kawin masih juga berzina. Rajam dalam mazhab Imam Syafi'i, rajam. Bagi yang belum kawin masih gadis berzina, maka cambuk 100 kali, asingkan 3 atau 4 bulan. Sudah tahu. Berpikir insya Allah di wisma-wisma, di hotel-hotel nyaman razia. Nah, sekarang kan dirazia, betul dirazia Satpol PP. Tanya, ini sekamar ada surat nikah, ternyata tidak ada. Dan bawa ke kantor, telepon orang tuanya, panggil, nasihati, dan lepaskan lagi. Esok kan naik pulang ke hotel orangnya. Kalau sekedar seperti itu, makanya di dalam hukum pidana, kuhab, tidak ada hukuman bagi berzina. Tidak ada hukuman berzina. Kenapa? Karena zina itu sama-sama suka, ada hukumannya. Karena kita ini mengadopsi masih hukum
pidana yang ditinggalkan oleh Belanda. Tidak bisa kita ini membuat hukum sorangan. Jadi nambah-nambahi bisa naikkan pajak. Itu karena nambahi itu sekira bisa mengansur hutang yang banyak atau Kemudian dari Mekah ke Jeddah. Di Mekah aja sudah salon sudah. Mobil taksi itu mereknya Camry. Dan ada perasaan mobil Camry itu di Indonesia jadi taksi. Yang ada Vios. Ulun ceklah di Google berapa harganya Camry itu. Sekalinya 850 juta. Oh my God, di Mekah Jeddah walau orang taksi benar ya. Duit kita 850 juta. Perjalanan ke Jeddah, orang cek ya, dari atas bisnya ada sepeda motor, ada. Sepeda motor tuh ada. Tanyalah si motawif orang sana. Ustaz, kenapa ada sepeda motor di sini? Kecuali ada sepeda motor itu tukang antar belanjaan online. Nah, itu ada sepeda motor yang di belakangnya berkeranjang. Untuk pribadi dia ada sepeda motor kita. Katanya si Ustaz tadi, pilih mana? Membeli PCX 40 juta atau membeli mobil bekas sejenis Camry 40 juta rupiah. Jadi mobil bekasnya Camry itu 40 juta, bukan jutanya rial, rupiah. Memang di sini tidak ada sepeda motor, mobil dimurahkan, sehingga orang tidak akan mau membeli sepeda motor. Entah apa membeli sepeda motor untuk panas kita, baik mobil ditukar sekalian. Oh pantas. Pajaknya pajak sama, tidak ada pajak berbeda-beda. Sama pajaknya. Mobil mahal, mobil yang murah pajak sama. Ustaz berapa tahun dan di Mekah 11 tahun katanya. Main tahan, meninggalkan bini lah. Orangnya antum masih mau 45 atau antum masih dia baca sidik. Mencuriga kalau begini pulang di Mekah. Ada orang Madura, orang kita Madura 11 tahun. Dulu rencananya setumat, paling setumat, kumpul duit kulik ke Madura sana, orang Sampang. Sekalinya 11 tahun dia di Mekah. Kenapa? Nyaman cari duit sini. Petugas hotel, pembersih hotel, tukang sapu, luar orangnya disapuinya, dibersihkan, diambil selimutnya, diganti selimut baru. Sebulan 15 juta gajinya. Kalau hitung orang sana mungkin rendah nilai duitnya, tapi dibelanjakan di Indonesia 15 juta tukanglah PNS. Guru sekelas MIP paling 3 juta 4 juta paling tinggi. Ini sebulan menghadapi murid kata yang dihadapi sampah lawan malas tilang. Nah, 15 juta duitnya per bulan kali setahun, 15 juta kali 10 bulan 150 juta. Satu cara sudah tanah di Madura, satu cara sudah membuat rumah, setahun juga 100 berapa 60 juta. Namanya cari duit. Itu katanya petugas hotel. Jangan tanya saya ya, katanya saya betah 11 tahun di Mekah itu gara-gara itulah. Oh, nyaman dari duit. Memperpanjang visa itu beliau 70 juta setiap tahun. Tapi menjadi motor itu banyak duitnya. Itu makanya hati-hati yang jadi motor itu, hati-hati yang membawa umroh, kesalah niat neraka juga.
Karena sama jatuhnya ngajak orang umroh, ngajak ke jalan Allah, itu sama aja mencari dunia lewat agama. Ya kudu dunia fitih, mencari dunia lewat agama itu tercela di mata di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ngajar orang, silahkan mengajar mengaji, silahkan mengajar adik ibadah, silahkan jadi muazzin, silahkan jadi tukang ceramah, tapi jangan bertawar. Sana siapa ceramahnya? Dia belum kami undang pengaku. Apa niatnya? Supaya dapat amplop, sama aja. Umroh lah. Aku kan duit belum. Apa-apa yang penting pasang 5 juta jadi ya insya Allah kita bertambah duit. Yang penting umroh. Niatnya membawa orang ini nampak. Kalau niatnya mencari duit, sama juga hukumnya, tidak ada beda dengan orang yang mencari dunia lewat agama. Ikhlaskan. Kadang-kadang orang ingin umroh, bagus umroh lewat travel mana terserah. Kalau ingin ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah, itu fatwa namanya. Tapi kalau ditanya, Ustaz lebih bagus lewat mana? Nah itu baru pribadi jawabannya. Jangan kita menjuruskan harus ini, jangan. Itu berarti ada iming-iming karena ingin mendapatkan ujroh daripada yang namanya kita mengajak orang tadi. Berat di sisi Allah, berat. Tapi kalau ikhlas, murni, bagus. Berbeda itu pulang bahasanya. Jadi dia di Jeddah itu modelnya nyaman sih Ustaz. Begawi dia apa Ustaz? Begawi dia ada perlu ijazah dan tidak ada batasan umur. Yang ada batasan umur itu di Indonesia punya Ustaz tadi. Makanya betah di sini ujarnya. Aduh, pikir-pikir urut lebih baik di Indonesia bergabung lawan bini lawan anak, walaupun hidup sederhana dibanding menahan nafsu tapi sugih sama aja. Kecuali berbini di sana, ada berbini di sana, ya setahun berapa kali beli Ustaz? Paling banyak 3 kali. Kadang setahun sekali. Tanpa panik menjadi kita. Dari mana bisa mencurahkan nafsu tadi? Jangan begini sih, ini Ustaz nih guys. Akhirnya diajak ngobrol. Kira-kira kalau kawin di Mekahnya apa syaratnya Ustaz? Ini kacau nih. Syaratnya 1, ujar Ustaz tadi, carikan rumah, carikan mobil gampang, ada mahal mobil di sini ujar. Carikan rumah, carikan kendaraan, carikan pembantu, selesai. Ingin ditinggalkan nggak pindah ke Indonesia? Yang penting duitnya jalan, itu ada masalah. Nah, cukup di hati, jangan kawin si Ustaz. Setahun sekali boleh ke Madura, paling cepat setahun 3 kali. Nyaman dapat duit sana. Yang membatas itu kita di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan. Nah, diwajibkan kan? Cuman karena kita bukan negara Islam, tapi tetap orang-orang yang berbasic agama tetap menganjurkan, mengusahakan bagaimana caranya suatu ketika hukum pidana itu jalan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Pakai fi'il madhi, artinya selesai sudah, telah diwajibkan atas kalian al-qisasu bil qatl. Qisas dalam pembunuhan, membunuh, dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang merdeka sebab orang merdeka.
wal abdu bil abdi, dikisos hamba sebab membunuh hamba, wal unsa bil unsa, dikisos dibunuh perempuan sebab membunuh perempuan. Faman ufiya lahu min ahlihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adabun ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya karena sebab membunuh saudaranya, maka diikutkan dengan kebaikan dan tunaikan dengan cara yang baik. Ini keringanan dalam umat Islam daripada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syariatnya di dalam Taurat, umatnya Nabi Musa tidak ada yang namanya bayar diyah. Ini ada bayar diyah, namanya fattiba'un bil ma'ruf. Artinya A membunuh si B, keluarga si B memaafkan si A, tapi dengan catatan A bayar diyah kepada keluarga si B sebanyak 100 unta. Unta sekarang berapa? Anggaplah 30 juta. Dapatkan 30 juta. 30 juta kali 100. Berapa duitnya? Bayar kepada keluarga si B. Kalau keluarga si B memaafkan. Jadi memaafkan bukan berarti gratis. Memaafkan tapi tetap bayar dia. Boleh untanya yang diserahkan, 100 unta diserahkan, boleh berubah duit. Kalau sekarang kan anggap berubah duit. Kalau 1 unta 30, 10 unta 300. Berarti kalau 100 unta, hitung sorangan. Insya Allah keluarganya setuju atau maafkan aja keluarganya. Penting kita dapat duit. Sekalinya yang membunuh miskin juga. Ini kacau nih. Potong dapat duit. Berarti apa? Kisos, bunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh bukan keluarganya. Yang membunuh adalah al-ghujur. Dengan apa dibunuh? Mazhab Imam Hanafi yang paling dirajihkan oleh para ulama, yaitu dengan dipenggal. Sekalipun yang membunuh orang dengan menenggelamkan, dengan mencekik, dengan memukul dengan batu. Jadi yang dirajihkan pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Imam Syafi'i, dibunuh sesuai dengan cara yang membunuh. Pembunuhnya membunuh bagaimana? Ternyata pembunuhnya membunuh dengan memukulkan kepala korban itu dengan batu bata. Coba seperti itu. Sekali pukul, ternyata mati orang dibunuhnya. Ketika si A itu hukum bagaimana cara membunuh, maka dalam mazhab Syafi'i pukul dengan batu bata juga. Cuma khawatir sekali pukul ada mati. Nah ini aja. Aku katanya keluarganya harus pakai batu bata juga. Sebagaimana dia membunuh paman kami dengan batu bata, harus pakai batu bata. Masalahnya ketika dipukul pakai batu bata, kalau tidak mati bagaimana? Akhirnya zalim. Maka Imam Abu Hanifah yang paling rajih dianggap para ulama ialah lebih baik memakai pancung. Kenapa? Karena intinya harus mati. Dan ketika membunuh, baguskan pembunuhan. Ketika menyembelih, baguskan sembelihan. Yang paling baik adalah dengan cara dipenggal. Karena itu jelas sekali cuma selesai. Kalau 2 kali 3 kali pakai batu bata, itu namanya melebih-lebihkan. Akhirnya nanti dibuat mainan. Dzalika ta'dzibun min rabbikum. Pembayaran diyah itu sebagai keringanan daripada Tuhan kalian. Karena di dalam mazhab dalam umat Nabi Musa tidak ada diyah.
Pokoknya membunuh dibunuh. Ada tak dimaafkan? Dimaafkan, tidak dimaafkan dibunuh. Berat zaman Nabi Musa itu syariat. Berat. Makanya ketika hautnya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini salah satu wali Allah. Cuma dicampur imannya oleh Allah su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab condong kepada harta. Dapat kabar Nabi Musa ingin datang kepada negerinya Bal'am bin Ba'urah, karena Nabi Musa ingin mendakwahkan keimanan. Kata kaum Bal'am bin Ba'urah, wahai Bal'am, doa engkau mustajab. Nabi Musa dan pasukannya ingin ke sini. Kalau sempat Nabi Musa ke sini, berat kita. Kenapa? Memang berat syariat Nabi Musa. Membunuh, dibunuh, tidak ada diet-diet, tidak ada. Baju terkena najis, dipotong, tidak ada. Disucikan dengan air, tidak ada. Berat. Taurat itu berat pengamalannya. Akhirnya kata si Bal'am, jangan tak boleh mendoakan Nabi supaya tidak sampai ke sini. Kata si kaumnya, engkau minta apa? Engkau minta duit, kami berikan duit. Akhirnya dikeluarkan benda-benda berharga. Akhirnya si Bal'am tergiur. Ialah kata Bal'am, aku doakan. Sehingga didoakan oleh Bal'am, Nabi Musa sesat 40 hari 40 malam. Nabi didoakan oleh si Bal'am. Kenapa kabul? Karena Bal'am punya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu kalau seseorang berdoa dengannya kabul. Doa baik atau doa tidak baik pasti kabul, karena pakai Ismullahil A'zam. Nabi Musa saja sesat dibuat Bal'am karena doanya si Bal'am. 40 hari 40 malam bingung Nabi Musa, ini kemana kita ini? Bingung. Tapi Allah murka dengan Bal'am dan dimatikan Bal'am dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Makanya seorang wali tambah tinggi derajatnya, tambah takut su'ul khatimah. Karena memang ada kejadian 1-2 para aulia Allah yang mendapatkan su'ul khatimah. Bal'am bin Ba'urah bersisa itu termasuk su'ul khatimah. Gara-gara menentang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat syariatnya Nabi Musa, membunuh, dibunuh. Faman i'tada ba'da dzalika, maka barang siapa yang melewati batas setelah sudah ada hukuman qisas, walahu adzabun alim, maka dia mendapatkan azab yang pedih, tidak boleh melewati batas. Dan ini menandakan kita boleh membalas secara pribadi, tapi jangan melewati batas. Kalau melewati batas, maka lewatannya itu dosa hukumnya. Mana contoh? Kita dipermainkan kawan. Ayo ya kawan, meloncat ke sana. Sekalinya lumpur. Pas meloncat, masuk dalam lumpur. Semana masuknya? Sepinggang termasuk dalam lumpur. Kekawanan tadi dibalas olehnya. Lupa sudah kejadian, ayo yang satu tadi ikuti jalanku. Disediakan lubang. Ternyata pas diikuti oleh yang kawannya yang pertama yang menjebak tadi, masuk kawannya tadi. Semana masuknya? Sampai ke leher. Tenggelam di sini kena lumpur. Dibalas olehnya. Tadi dia dijebak sampai pinggang, sedangkan dia membuat lubang sampai ke leher. Maka dari pinggang ke leher ini hukumnya dosa. Ada boleh melebihi daripada batas itu. Kalau kita sabar dapat pahala, diketawakan kawan, dipermainkan kawan, digurui kawan.
Kalau kita ingin membalas, boleh. Catatannya harus sama dengan kelakuan kawan. Nah, ini yang susah. Jadi kalau ingin membalas, silahkan. Tapi kurangilah sedikit. Supaya masih ada dapat pahala. Ulah disebabkan sekiranya sampai lutut masuk ke dalam. Nah, masih ada ketawaan. Lebihnya itu kita dapat masih pahalanya. Jadi jangan membalas kelewatan batas. Pamanita ada ba'da zalika falahu azabun alim. Maka barang siapa yang melewati batas setelah ditentukan ketetapan kisos, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Mana yang melewati batas? Kalau umpama membunuh si B dengan sekali pukul, maka dibunuh si A berkali-kali pukul. Itu tidak boleh. Artinya dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu agama. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah beramal ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم